Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah memasuki hari-hari terakhir di bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu bulan yang disucikan di dalam Islam, yang mana ibadah dan ketaatan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri bulan Dzulhijjah dengan amal soleh dan ketaatan yang kita tidak tahu barangkali akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, apabila di antara kita merasa belum dapat memaksimalkan ibadah dan ketaatan di bulan Dzulhijjah, maka janganlah berkecil hati, jangan berputus asa, karena kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala masih terbentang luas. Apalagi setelah berakhirnya bulan Dzulhijjah, kita akan memasuki bulan Al-Muharram, di mana bulan Al-Muharram merupakan bulan pertama dari tahun Hijriyah. Namun demikian, penetapan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriyah ini bukanlah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sejak zaman Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, di mana beliau ketika menetapkan tahun Hijriyah bagi kaum muslimin, beliau dengan para sahabat bersepakat menetapkan bulan Al-Muharram sebagai bulan pertama. Katanya, karena para jamaah haji di bulan Al-Muharram tersebut sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Bulan Al-Muharram juga merupakan salah satu dari bulan yang disucikan dan diharamkan di dalam Islam, sehingga amal ibadah dan perbuatan yang baik di bulan Al-Muharram
juga mudah-mudahan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum kita mempelajari hal yang terkait dengan keutamaan bulan Al-Muharram, perlu kita luruskan bahwa kebanyakan kita menyebutnya dengan bulan Muharram tanpa menambahkan al di depannya. Padahal penyebutan yang sahih, yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Muharram, yaitu dengan menambahkan al di depan, bukan hanya bulan Muharram. Karena di dalam bahasa Arab, penggunaan al di depan ini sangat penting sekali. Bukan hanya sekedar tambahan, tapi bisa memiliki makna. Baik, mengapa bulan Al-Muharram disebut bulan Al-Muharram? Untuk menegaskan bahwa bulan Al-Muharram itu benar-benar disucikan di dalam Islam, diharamkan di dalam Islam. Padahal bulan yang disucikan ada bulan yang lain. Ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ada bulan Rajab. Tapi kenapa yang diberi nama Muharram adalah Al-Muharram? Ini menegaskan bahwa sisi pengharaman dan kesucian di bulan Al-Muharram itu sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulannya, maka kita sebagai hamba-hambanya pun hendaknya senantiasa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Al-Muharram merupakan awal bulan Hijriyah, di mana di dalam Islam dikenal 12 bulan. Sesuai dengan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Sehingga kita kaum muslimin hendaknya berusaha untuk menggunakan bulan Al-Hijriyah atau tahun Hijriyah di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas-aktivitas kita. Karena memang Allah Ta'ala tidak mengenal kecuali bilangan bulan-bulan Hijriyah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini bulan Januari, Februari dan seterusnya? Sekali-kali tidak. Tapi yang dimaksudkan 12 bulan yang ada di sisi Allah Ta'ala adalah bulan-bulan Hijriyah, Al-Muharram dan seterusnya, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Sehingga walaupun kita karena suatu kepentingan kita masih menggunakan bulan-bulan Masehi, tapi sebaiknya kita tidak melupakan bulan-bulan Hijriyah. Terkhusus bulan Al-Muharram, karena itu termasuk bulan yang dilipat gandakan kebaikan, maka kita hendaknya memperbanyak amal kebaikan dan ibadah di bulan tersebut. Terutama ibadah yang telah disyariatkan. Kita semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, walaupun memang kita mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah, tapi lebih baik di masjid. Kenapa demikian? Karena memang sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Demikian juga karena pemerintah kita sudah mengizinkan, walaupun kita hendaknya tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai kita ini terlalu ketakutan sehingga kita meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk
lari dari penyakit lepra, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Untuk ikhtiar mengambil sebab. Tapi beliau juga yang di dalam riwayat Abu Dawud menyentuh tangan orang yang punya penyakit lepra. Bahkan beliau makan bersama dengan orang itu. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, bagi orang yang memiliki tawakal kepada Allah Ta'ala yang kuat, maka tidak mengapa dia bersentuhan dengan sesuatu yang mendatangkan bahaya. Tawakal yang kuat. Sehingga kita harus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketakutan kita yang berlebih-lebihan meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Kita diam di rumah. Jangan sampai. Yang penting kita sudah mengikuti protokol yang dianjurkan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tawakal. Karena penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya. Kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Bukan berarti di sini saya ingin meremehkan penyakit. Bukan. Tapi jangan sampai ketakutan kita kepada suatu penyakit, pandemi, membuat kita diam di rumah. Tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar, tapi takdir Allah berkata kita tertular, bukan salah kita. Sudah takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Seandainya kita ditakdirkan tertular, di rumah pun kita sembunyi juga akan tertular. Mari kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengambil sebab dan usaha. Bulan Muharram, bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala, di mana kita di bulan Al-Muharram disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Kenapa Allah menamakan bulan Al-Muharram itu bulannya? Tidak lain tidak bukan untuk memuliakan bulan ini. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Maka ini kata ulama, anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Begitu juga amalan yang sangat mulia yang kita perbanyak di bulan Al-Muharram adalah berpuasa sunnah. Puasa apa? Puasa Al-Muharram. Bahkan sebagian mengatakan boleh kita berpuasa sepanjang bulan Al-Muharram. Tapi bagaimana dengan hadis bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan? Bagaimana hadis yang mengatakan beliau SAW tidak pernah memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban? Maka sebagian ulama mengatakan barangkali wahyu tentang keutamaan berpuasa bulan Al-Muharram baru beliau dapatkan di akhir hayat beliau, sehingga beliau belum berkesempatan untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram, terutama di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Al-Muharram, di mana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah mendapati orang Yahudi puasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini hari yang sangat baik, hari yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan tentaranya, menenggelamkan tentara Fir'aun. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di hari itu kapal Nabi Nuh alaihissalam bersemayam di Bukit Judi atau berlabuh di Bukit Al-Judi. Maka berpuasalah Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala.
maka kami pun berpuasa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Maka beliau memerintahkan puasa Asyura. Bahkan puasa Asyura di awalnya itu diwajibkan sebelum datang kewajiban puasa bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablah. Puasa hari Asyura, saya sangat berharap kepada Allah Ta'ala dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Puasa satu hari dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Namun demikian, menjelang pergantian tahun Hijriah yang tidak lama lagi ini, hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan di dalam syariat. Ada sebagian kaum muslimin menutup tahun Hijriah itu dengan berpuasa di akhir Dzulhijjah. Kemudian berpuasa di awal Al-Muharram. Berdalilkan dengan hadis yang katanya palsu. Barang siapa yang berpuasa di akhir Dzulhijjah, kemudian berpuasa di awal Al-Muharram, berarti sungguh dia telah menutup tahun dengan kebaikan, membuka dengan kebaikan, sehingga itu menjadi kafarah untuk dosanya selama 50 tahun lama. Tapi itu hadis yang palsu. Demikian juga yang banyak beredar di media, yaitu istilah doa akhir tahun dan awal tahun. Betul, tidak ada keraguan bahwa berdoa itu sesuatu yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Tapi kita disyariatkan berdoa untuk setiap waktu. Dan kita tidak boleh mengkhususkan doa di dalam waktu tertentu kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa akhir tahun, awal tahun, sedangkan penetapan Al-Muharram sebagai awal tahun baru ada di zaman Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Ada juga di antara kaum muslimin yang mengajak di akhir tahun Hijriah itu untuk melakukan muhasabah. Baik, muhasabah merupakan hal yang disyariatkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita menghisab setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, bahkan niat kita di dalam hati senantiasa kita hisab dan kita perhitungkan. Tetapi janganlah kita mengkhususkan waktu muhasabah itu di akhir tahun. Seolah-olah seperti perusahaan yang apabila sudah akhir tahun mereka melakukan perhitungan. Ini bukan perkara duniawi, ini perkara akhirat. Ini ibadah, harus menggunakan dalil. Tidak ada dalil yang mengkhususkan kita untuk melakukan muhasabah di akhir tahun. Ada yang mengatakan untuk menutup tahun Hijriah dengan lembaran yang baik. Karena di akhir itu yang namanya catatan amal digulung atau dilipat. Dari mana kita tahu bahwa catatan amal kita digulung dilipat di akhir tahun Hijriah? Tidak ada dalilnya. Yang jelas dijelaskan di dalam hadis bahwa catatan amal itu ditutup setiap bulan Sya'ban. Bagi setiap orang ditutup ketika dia sudah meninggal. Dan diangkat amalan itu pada hari Senin dan Kamis. Jadi tidak ada yang menjelaskan catatan amal itu digulung, dilipat pada akhir tahun Hijriah. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya kita melakukan ibadah dan amal soleh sesuai yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan khutbah singkat kali ini memberi manfaat untuk kita semuanya, terkhusus kepada saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah taala, dijauhkan dari bala dan bencana, diangkat dari negeri kita dan negeri-negeri yang lain pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Aku qouli hada astaghfiru wa li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.